H-3 mungkin festival yang dibilang dulu kan paling satu panggung, dua panggung gitu. Dan ini pakai uang pribadi lu juga ya, Cup ya? Iya, kebetulan emang kemarin sih ini pakai e-money gua bayar. Pribadi. Yang ditunggu emang nggak ada kok gitu, Ceylon Seven gitu, yang kayak dipanas-panasin orang udah pada nyanyi. Gua mau bongkar itu deh, karena gosipnya adalah sebetulnya ada, sebetulnya nggak ada. Apa sih yang terjadi hari itu, Cup? Tahun 2022 sih emang nggak ada sebenarnya. Cuman gua sebenarnya itu nggak ada satupun nama yang lebih besar di poster. nggak ada, semua sama. Itu bagian dari konsep, Cup. Ya karena fasilitas yang kita kasih sama semua gitu. Kita mensamaratakan, tidak ada yang kita jadikan sebagai sebuah hal yang spesial gitu, semua sama gitu. Apa sih biasanya masalah-masalah terbesarnya, Cup, yang lu hadepin gitu? Masalah terbesar limit transfer. Semuanya tepuk tangan untuk Kiki Aulia Ucup. Kembali lagi di Dewi Ucup bersama Yas Lawrence. Sekarang gue wawancara. Cup, Yas. Amin 2. Amin 2. Amin 2. Berapa persen, Cup, dari 1 sampai 100? 70 lah paling. 70? Iya. Lu di sini udah berapa hari? Kita loading dari tanggal 13 September, berarti 9 hari, 10 hari sebelum. Iya. Ini tayang 10 hari sebelum. 13 berarti berapa? 22, iya, 9 hari sebelum. 9 hari sebelum. Lu nyaman di tempat 9 hari sebelum. Iya, itu mah masih pendek ya sebenarnya. Masa sih? Iya. Gue sih ada aja yang sampai 2 bulan. Festival dulu zaman dulu tuh kayak H-3, H-2 loading out. Sekarang nggak kayak gitu berarti ya? Saking megahnya. Banyak stage kan soalnya kan, ngebangun stage ini kan banyak yang agak repot sih konstruksinya gitu ya. Jadi kalau H-3 mungkin festival yang dibilang dulu kan paling satu panggung, dua panggung gitu. Dan ini pakai uang pribadi lu juga ya, Cup ya? Iya, kebetulan emang kemarin sih ini pakai e-money gua bayar. Pribadi. Cup, gue sangat terkagum-kagum dengan masa sih dengan Pestapora pertama. Maksudnya gue inget banget jadi bahan omongan selama kurang lebih sebulan. Ya nggak? Apalagi di kantor gitu. Kita bahkan dari jingle-nya Pestapora gitu. Lu bukan anak baru di dunia festival, tapi Pestapora ini sesuatu yang sangat baru gitu. Bahkan ini yang kedua. Ini yang kedua. Berhasil Pestapora pertama gimana, Cup, menurut lu? Oh, santet, aji-ajian gitu, pesugihan. Enggak. Ya mungkin kalau ya apa ya, dari apa yang gue pelajarin gitu, ya Pestapora kan bisa dibilang to the point banget ya. Lu mau bikin apa sih ya Pestapora gitu, soalnya namanya. Lu mau apa yang mau lu tampilin gitu, kita nggak ngasih ruang buat orang mikir ini apa yang maksud, tapi langsung ya udah nih lu emang selebrasi aja. Dan tahun pertama bisa dibilang diselamatkan sama momen orang yang udah pengen buka puasa pertunjukan lah gitu, walaupun saat itu bukan Pestapora doang yang ada gitu. Bisa dibilang angkanya sendiri Pestapora secara penonton lumayan tinggi sih tahun lalu gitu, dan itu membuat kita kaget sih, 88.000 ya. Maksudnya gua di sebelumnya aja yang gua terlibat dalam satu festival juga belum pernah nyampe di angka itu gitu. Maksudnya kemarin juga jadi makin terbebani kan tahun keduanya gitu, yang kayak lu mesti ngapain ya, nih ekspektasi orang ada di mana. Justru malah ground zero-nya tahun ini nih gitu. Karena tahun lalu semuanya diuntungkan lah dengan momen orang rindu itu gitu. Bisa dibilang, Cup, lu dari bertahun-tahun belajar bikin festival, Pestapora nih akhirnya TA lu lah ibaratnya gitu, tugas akhir gitu. Pestapora yang emang bener-bener apa yang gue mau gitu, apa yang gue, ya ini bentuk dari gue pengen bikin festival yang kayak gini ya Pestapora ini. Cup? Apa yang pengen banget lo bikin dari dulu yang nggak kesampean gitu misalnya? Sebenarnya selebrasinya, masifnya, masif sebuah festival gitu, terus kayak ya ini menjadi benar-benar menjadi wadah yang gue bisa fasilitasin musisi dari Sabang sampai Merauke yang bukan musisi alternatif ya, emang musisi-musisi yang populer di sana gitu. Kayak tahun ini kan gue bawa Sign of Black, gue bawa dari Padang ada Kintani, ada Ratu Sikumbang gitu, ada Victor Huta Barat, Tirambisi. Jadi emang hal ini sih yang Pestapora tuh bukan tentang sebuah pertunjukan yang bikin lu mikir, tapi Pestapora tentang kayak ini gue menyajikan udah to the point. Ini gue bukan menyajikan vegetable with peanut sauce, tapi gue menyajikan gado-gado gitu. Ya to the point gitu. Lu mikir kayak vegetable with peanut sauce kayak apa nih? Oh, gado-gado. Enggak, gue langsung kasih tahu. Gue gado-gado gitu. Gue gado-gado gitu. Gue mau ngasih gado-gado, gue mau ngasih ya hal kayak gitu yang bikin orang mungkin kayak udahlah experience-nya ya udah nih emang tempat gue berselebrasi lah gitu.
Kenapa buah-buahan, Cuk? Biar ditanya kayak gini. Gue inget banget gue nanya ini waktu itu sama lu, terus jawaban lu sama. Tapi emang gak ada gitu, Cuk. Nggak ada. Ya maksudnya gue coba nge-create satu identitas. Ini untuk kedepannya kan, bukan sama buat karakteristik ya. Maksudnya kalau mungkin pas lu di radio juga gue jawabnya lupa lagi. Kalau kita ngeliat semua festival kan main artwork segala macam, tapi nggak ada satu identitas atau karakteristik yang menggambarkan. Kalau ngomongin Pesta Pora, apa ya karakter yang menggambarkan Pesta Pora selain nama Pesta Pora gitu. Lu nggak bisa ngeliat dari key visual, setiap tahun pasti berubah gitu. Jadi ada apa ya? Nah, gue masukin buah ini sebagai karakter Pesta Pora gitu. Jadi misalkan nih, Pesta Pora mau kolaborasi sama sebuah brand atau produk, tanpa harus masukin nama Pesta Pora, apa yang lu masukin ya? Buah. Udah gitu, simple itu. Jadi ini kayak identitasnya Pesta Pora, lu ngeliat buah di luar orang menginterpretasikannya banyak ya gitu nih, kayak wah nih clue kali ada Paramore, ada Harry Styles, belum mampu kita belum mampu gitu. Kalau kami belum mampu, ekspansinya gila-gilaan lo tau deh. Sebenarnya kalau ngomongin gila-gilaan ekspansi enggak, kita cuma menambah hall D2, sisanya masih sama ya kayak tahun lalu. Masih sih iya ya? Jadi karena kita nambah hall D2 ini, yang akhirnya nambah line up. Sampai akhir tahun ini, kemarin tim gue ngitung 215, ternyata bukan 205. Ini dia, panggung Gegap Gempita. Setelah Pesta Pora, hari Selasa, hari Rabunya Niki akan manggung di panggung yang sama. Ini panggung stand up Indonesia nih. Banyak kan monggo berarti ya? Ya, Sek? Banyak. Enggak, lu nggak ada 10%-nya kayaknya. Ini pop-up stage. Hanya 1 kali penampil setiap harinya. Tampilnya setiap jam 6 sore sampai jam 6.45. Ada Endah Resa, ada Botol Smoker, ada Pemuda Tersesat Musik, sama ada Hasu Angels. Dan Endah Resa tampil di sini nih, Endah Resa. I don't remember. Gue nulis gitu di Instagram. Gue nggak tahu di Indonesia ada musisi sebanyak ini gitu. Lo berhasil untuk convince satu-satu, dan gue tahu lo tipe orang yang lo nge-WhatsApp sendiri gitu. Iya, gue ngontakin pasti. Lo ngontakin sendiri. Gitu. Karena bonding itu yang mau gue coba bangun gitu, yang kayak bahkan ke klien, ke semuanya gitu lo. Ya ke gue pun gitu, lo ngomong ke gue secara langsung. Sepenting apa sih Cup buat lo untuk tetap bisa segitunya sama para musisi ya, dan mungkin para partner, karena apa ya, itu kayak bentuk respect ya gitu, karena yang tahu gue mau bikin apa kan ada di gue nih. Karena kalau gue ngebrief ke tim gue nyampein ke lu mungkin beda gitu maknanya, esensinya beda. Tapi kalau gue gue mau bikin kayak gini, mungkin apa yang gue sampaikan, oh iya gue nangkep nih gitu. Pas disampaikan sama tim gue, mungkin bisa beda persepsi gitu. Itu yang gue kejar di luar. Gue mau bangun relasi, gue mau bangun bonding dengan semuanya, yang emang udah gue tidak mendelegasikan ini ya, setelah diskusi udah ketemu hasilnya baru gue delegasikan gitu. Jadi ya itu lumayan penting sih ya, karena orang ngerasa, mungkin ya partner ngerasa dihargain, band juga ngerasa dihargain, karena yang ngontak langsung nih, ibaratnya ya gue ngontak langsung minta tolong nih, gue mau bikin kayak gini, gue mau bikin kayak gini. Jadi tahun lalu kan pilot itu berarti ya. Lo datang ke brand bilang, gue ada ide gila nih, gue mau bikin gini. Lo bilang ke para musisi gitu, dan berhasil gitu. Rasanya apa Cup? Pedes apa semua? Kalau ngomongin rasanya, ya kalau ngomongin checklist gitu lah. Ya apa ya? Karena tahun pertama tanpa ekspektasi sebenarnya sih. Kayak ya udah bikin deh. Kayak gue mesti bikin festival deh nih gitu. Gue nggak bisa berhenti gitu ya. Udah gue bikin festival, bikin Pesta Pora, dan gue emang belum datang ke brand kan. Gue bikin, gue tahu yang mau main siapa aja, programnya gue udah tahu, gue mesti bawa berapa musisi. Oke, pas jualan tiket langsung, 17.500, kayak anjing serius nih gitu. Ya udah gue langsung bawa ke brand nih, gue udah punya fix angka penonton nih segini. Itu mungkin yang bikin brand akhirnya tertarik collab sama Pesta Pora, karena gue udah dapat angka fix nih 17.000 trafficnya per hari gitu. Dibanding target kita sih 25.000 penonton nih per hari, brand nanya balik, kalau nggak sampai 25.000 gimana? Sampailah 25.000 nih, karena kita mainin nggak mungkin kan. Nah tapi kalau lu bawa data, gue udah 17.500, lebih kecil dari 25.000. Ya ini angka pasti nih gitu. Gila.
Selamat datang di persiapan Pesta Pora 2023. Saya Kiki Ucup di sini selaku Festival Director. Jadi gua akan ngajak jalan-jalan ya, melihat persiapan Pesta Pora. Ini 2 hari menuju Pesta Pora. Awas kesan rumah. Di dalam area sini nih, setelah kalian masuk akan ada 3 stage. Riang gembira di area sana, hingar-bingar yang kalian lihat pertama, dan akan ada boss stage yang di ketutupan booth sini. Terus di sini akan ada tribun juga ya, kita lihat di sini tribun. Nanti disponsorin sama salah satu sama Greenpeace. Jadi orang bisa ngecharge di sini dengan teknologi solar. Solar bensin ya, bukan solar panel, solar bensin. Emang high ace. Di sini akan ada club stage. Masuk aja dulu lihat. Ini namanya club stage. Di Tinet Dead Star akan tampil di sini. Morfem, Barakatak. Di sini nanti ada Inul Vista. Akan ada Inul Vista. Nanti selama 3 hari BKR Brothers akan tampil di sini. Terus di sini kita ada 2 stage, itu Inul Vista. Sini ada Mikrogram Alternative Stage. Alternative Stage. Ya, namanya juga alternatif ya. Nggak ada apa-apa karena alternatif. Gue tahun lalu berdiri kurang lebih di sini. Gue inget tulisannya di belakang adalah yang ditunggu emang nggak ada kok gitu. Ceylon Seven gitu, iya, yang kayak dipanas-panasin orang udah pada nyanyi. Nggak ada kok, ini udah selesai gitu. Udah selesai kok gitu. Dan ternyata benar gitu. Ya, tapi nggak ada. Gue mau bongkar itu deh, karena gosipnya adalah sebetulnya ada, sebetulnya nggak ada. Apa sih yang terjadi hari itu, Cep? Tahun 2022 sih emang nggak ada sebenarnya. Cuman gue sebenarnya itu bentuk dari strategi promosi ya. Karena gue propose Ceylon Seven juga tahun lalu, cuman emang Ceylon Seven nggak possible main gitu. Yeah. Cuman kan gue udah terlanjur keburu bikin satu poster yang emang udah gue tutupin kan, konsepnya gitu kan. Jadi orang berasumsi nama ini siapa, ada satu kotak yang emang nggak kebuka gitu. Yang emang tadinya gue posisiin buat Ceylon Seven, tapi emang nggak dapet gitu. Oh, akhirnya enggak. Tapi kan ada di hak gue mau ngebuka atau enggak gitu kan. Kenapa orang marah karena orang gue nggak pernah buka gitu. Kenapa lu marah? Ya kenapa orang ngerasanya kayak ini, tapi kan ini harusnya Ceylon Seven. Ya ini kan nggak dibuka gitu. Untuk menu-menu layout doang. Karena gue tuh MC press code. Iya betul. Dan lu ya bilang ke gue sendiri, ini lihat nih ada yang ditutup-tutupin, nanti lu panas-panasin aja. Kan pas gue nyampe sini orang-orang nanya, ini siapa ya? Ceylon Seven. Gak pernah ada. Tapi tahun ini ada ya, Cep? Tahun ini ada. Lo akhirnya bisa membawa 215 nama. Penampil lah. Nggak ada satupun nama yang lebih besar di poster. Nggak ada, semua sama. Itu bagian dari konsep. Ya karena fasilitas yang kita kasih sama semua gitu. Kita mensamaratakan, tidak ada yang kita jadikan sebagai sebuah hal yang spesial gitu. Semua sama gitu. Mau penampil yang emang sebenarnya treatmentnya spesial, tapi ya udah nih sama nih. Yeah. Jadi lu menikmati menu yang sama, siapapun lu sebagai penampil atau lu sebagai penonton. Yeah. Ya ini kayak no boundaries. Jadi Pesta Pora Artis Lounge ini semua penampil mereka akan datang pertama kali untuk merasakan experience ini. Jadi semua penampil, tidak peduli Ceylon Seven, tidak peduli Dongker atau Kanekuro atau siapa, semuanya akan ada di satu lounge yang sama. Welcome to Pesta Pora Artis Lounge. Ini dia, warna-warni. Gemes. Ketika H-2 gini, Cup, apa sih biasanya masalah-masalah terbesarnya, Cup, yang lo hadepin gitu? Masalah terbesar, limit transfer. Ini orang-orang nggak dibayar berarti, Cup. Ini belum dibayar kayak. Wah, limit nih. Nggak. Masalahnya apa ya? Sebenarnya kayak bisa H-2 sih harusnya udah no issue ya, karena semuanya setiap hari ini dari kita loading tuh pasti ada daily update per hari. Oke, hari ini gimana, progresnya gimana, ada yang mundur apa. Jadi semuanya emang terprediksi lah ya segitu bahasanya. Kalau ngomongin masalah mungkin salah satunya misalkan cuaca gitu, hujan gitu, atau ada kejadian yang force major di antara lagi ngebangun ini gitu. Mungkin lebih ke situ ya. Sisanya ya masalah konkretnya lagi
ya vendor-vendor yang telat gitu misalkan. Tapi itu sebenarnya ya teratasi lah. Tapi sekian banyaknya festival yang pernah lu urus gitu, terutama festival kemarin, ada nggak sih sebenarnya yang lo tahu menjadi masalah tapi anak-anak tuh atau orang-orang yang datang tuh pada nggak tahu sebetulnya? Ya mungkin terkait ini kalau tahun lalu Pesta Pora yang tiba-tiba kita mesti update rundown sampai harus selesai jam 12 gitu di hari kedua, hari ketiga. Oh ada itu masalahnya? Iya, padahal kan hari pertama kita bisa selesai jam 1:30, hari kedua rundownnya berubah karena emang kita dapat informasi dari pihak yang berwenang untuk hari kedua, hari ketiga harus selesai jam segini. Iya benar. Jadi kita harus ngerubah segala macam. Ya tapi kan itu ya gue tidak menginformasikan itu sebagai sebuah problem, ini cuman ada adjustment masalah rundown, masalah waktu gitu. Sebagai mungkin kepala dari festival ini ketika ada masalah kayak gitu lu gimana sih? Tetap tenang. Ya yang gue pikirin solusinya ya berarti oke, ada problem ini apa ya solusinya yang paling yang jadi yang win-winnya lah gitu, yang tidak jadi bukan malah gue drama, aku gini sih nggak bisa dong kayak gini, tapi kayak oh ya udah nih ada peraturan kayak gini berarti gue mesti gimana, ya udah. Ya bandnya gue potong 30 menit kemarin gitu main. Berarti banyak yang dikorbanin juga ya. Dan lo balik lagi tuh, lo harus ke HP lo chat satu-satu lebih gitu. Ke waktu. Jadi saat itu karena udah event ya gue ngelempar ke tim LO. Tim LO untuk kasih tahu nih ada adjustment, tapi pas di sini gue semuanya say sorry ke semua bandnya gitu. Apaan tuh, Cup? Tiban rigging. Santai, itu hal biasa. Ya biasa. Hal biasa. Ada Spider-Man kesandung besi. Ini mungkin terakhir orang-orang udah pada melewati Pesta Pora karena ini tayang setelah Pesta Pora gitu. Dari tahun ke tahun selalu nambah sesuatu. Ini mungkin takutnya jadi jinx juga karena kita ngomongin yang belum terjadi kalau hari ini kan. Coba dari tahun ke tahun selalu ada surprise baru gitu. Tahu lo gitu selalu banyak mungkin gimmick-gimmick yang orang pada nggak mikirin gitu. Entah reuni, entah sebuah band yang dibangun khusus untuk ini gitu. Tahun depan Cup, lu udah ada obrolan atau planning apa gitu? Tahun depan sih ya udah ada gambaran ya. Tapi belum jelas gambarnya, baru alat gambarnya doang. Belum tahu mau gambar apa. Kalau gue tuh sebenarnya tipikalnya apa ya? Bukan responsif ya. Ya gue ngeliat dulu nih ya kayak ini gue memprediksi tahun depan akan terjadi seperti apa ya gitu. Maksudnya akan kayak gimana ya, kayak gue tahun ini 2022 bawa beberapa penampil dari Indonesia Timur kan yang ternyata penampil Indonesia Timur ini lagi di highlight juga ternyata sama negara gitu ya yang emang. Oh lu banyak yang spontan berarti nanti ya? Ya justru malah banyakan hal kayak gitu karena gue ngeliat ya kayak tahun ini kan kayak ada Aldi Taher kan, itu hal-hal yang kayak walaupun timeline panjang tapi gue yakin nih Aldi Taher bisa jadi something yang bisa gue highlight nih gitu di tahun ini gitu. Tahun depan sih gue belum tahu, yang jelas mungkin akan lebih masif atau gue malah lebih chill tahun depan gitu, gue nggak tahu. Karena tahun ini benar-benar 2002 tuh jadi pembuktiannya gitu, pembuktian harus ngapain gitu. Makanya gue lumayan tahun kedua ini bisa dibilang lumayan all out lah untuk penampil, band yang main. Lu bisa lihat di sini kayak dalam satu festival ini ada Noah, ada Dewa, ada Padi, ada Silon Seven gitu kayak gila. Bayangkan banyak uang gua kan. Semua ya, Kiki Auleo Cup.